Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore. Kumaha kabarna teman-teman semua, pada sehat, daramang saraya ya. Semoga rezeki teman-teman semua hari ini pada banyak berkah dan keadaannya juga pada sehat gitu ya, walafiat tanpa kurang sedikit apapun. Ditambah jangan lupa juga untuk berbahagia ya. Jangan banyak keluh, intinya nama. Da percuma tuh ngeluh aja, aduh ngasup ya, haseup ya ngebu, aduh anjing jadi balelo karena baca lagi jadi balelo saya teh gara-gara haseup vitamin ini susulah mau bener ya, let's go. Nah semalam teh saya teh mimpi, aduh kena miring dulu ya, bukan mimpi miring ya, saya teh semalam teh mimpi makan tutut gitu ya. Kepikiran ya sampai sekarang, wah enak nih kalau misalkan makan tutut gitu ya. Udahlah rencana gitu, udah jemput anak sekolah, udahlah saya OTW gitu cari tutut. Dikarenakan saya di rumah udah gak ada pekerjaan ya, udah gak ada beban lagi, wah pigaweun. Ditambah anak saya juga lagi anteng gitu main layangan di sawah, ya udah saya OTW cari tutut. Tapi saya cari tututnya bukan di sawah, di kolam ataupun di solokan gitu ya, yang banyak zat pacilingan yang bau mengerikan lah pokoknya nama. Halo, jadi saya cari tututnya yang gampang-gampang aja gitu ya, tinggal hap aja, tinggal emam gitu ya, tinggal balawak lah pokoknya nama. Halo Cil. Jadi inti nama saya OTW sekarang cari tutut ke pasar gitu ya, tinggal hap. Biasanya harga tutut itu 5.000, 6.000, 7.000 sampai 10.000 lah gitu ya. Tapi tergantung pedagangnya. Nah, sekarang saya beli yang biasa saya beli di depan kantor pos. Katanya, bukan katanya, memang sudah langganan gitu ya. Ada dua jenis gitu ya, ada tututnya pedas sama yang enggak pedas, dan harganya juga ada dua, ada yang harga 5.000 sama 10.000. Nah, itu menurut saya lumayan enak gitu ya. Gak amis juga, gak anyir gitu ya. Baunya juga enak. Rasa daun jeruk limau. Nah, bukan daun jeruk limau, daun jeruk purut. Ditambah juga daun jeruk limau. Wah, mantap lah pokoknya mah, enak gitu ya. Menyenangkan lah pokoknya rasanya teh gitu. Si tutut ini gimana ya? Kalau di Sukabumi bersih ya si kolamnya teh. Karena di Sukabumi biasanya si tututnya di kolam gitu. Dipeliharanya sama ikan nila biasanya, atau sama ikan mas, karena biasanya si tutut kan makannya sayuran gitu ya guys. Jadi biasanya dari pasar tuh si sayurannya, si peternak ikannya dikasih itu, biasanya kan kalau gak habis sama ikan nanti dimakan sama tutut gitu. Jadi sambil menyelam minum air lah gitu, panen tutut sama panen ikan nila gitu. Nah si sayuran ini kan biasanya ada yang layu, ada yang busuk juga. Nah biasanya pedagang ngulikeun lah gitu ya, ngasih ke orang pekerjaan buat ngebersihin sayurannya, biar yang ngupas-ngupas yang layu, yang busuk gitu ke orang, biar disusul lah ya, biar disusul dulu mobilnya. Ngasih pekerjaan ke orang, nanti misalkan oh saya mau buka jam 2 subuh nih, sayurnya harus dibersihin. Nanti pas datang ke situ sayurnya udah dibersihin gitu, udah bersih aja si dari yang layu-layunya. Nah si peternak ikan ini ataupun peternak kambing, peternak ternak apa aja gitu ya, ke pasar biasanya ngasih uang sama karung biar si hasil apa teh yang layu itu disebutnya kalau di sini kepelan ya, kepelan sayur yang busuk itu yang layu tuh kan dimasukin karung. Nanti si peternak teh tinggal ngambil aja pagi gitu jam 6 deh, tinggal diawurkeun aja kakulah gitu, atau misalkan ke kandang kambing gitu ya, kalau ada yang ke kandang sapi, kambing gitu, ke peternakan ikan gitu. Nah ke peternakan nila biasanya gitu, tinggal ngambil aja di karung gitu. Biasanya ngasih itu kalau saya dulu waktu masih ternak ikan sama ternak ayam gitu ya. Ayam saya juga mas pakai sawi dulu dicampur sama huut gitu ya. Huutnya bahasa Indonesianya apa ya, dadak gitu ya. Pakai itu dicampur pakai sawi, jadi ayam-ayam saya sehat gitu. Sehat walafiat gitu, remah ripah lepeh rapih geloh jenawi lah gitu, bahagia ayam saya. Karena ayam saya juga dikasih sayuran yang intinya 4 sehat 5 sempurna gitu. Ayam saya itu juga pada sehat, pada montok gitu, pada buhay bahenol pokoknya ayam saya teh. Jadi bahagia lah saya pelihara itu ayam teh, ikan ge bahagia gitu. Nah si peternak juga gitu. Jadi
Misalkan per 1 bulan, per 2 bulan, 3 bulan dia pernah panen ikan sekalian sama panen tutut gitu. Jadi si tututnya di sini bersih karena makanannya juga sayur gitu ya. Airnya juga di daerah Sukabumi memang bersih. Kebanyakan kan dari Gunung Gede, ada juga dari irigasi. Airnya terus mengalir gitu. Jadi di sini hampir semua rumah gitu mempunyai septic tank. Jadi airnya jarang dialirin ke selokan gitu. Jadi gak ada zat-zat zat-zat pacilingan gitu ya, limbah rumah tangga. Kalau sini limbah rumah tangga disebut nama pacilingan gitu ya, geuleuh lah pokoknya nama hideung kadang-kadang gitu kayak cai Ciliwung. Mengerikan gitu guys. Ada mobil angkot hijau nih, mobil Cisaat guys. Pokoknya kalau misalkan saya di kota besar gitu ya, kalau beli tutut saya gak berani gitu, itu tututnya dari mana gitu. Kalau misalkan saya Sukabumi, Bogor, Cianjur dan daerah-daerah seperti inilah gitu yang airnya bersih, saya sih percaya aja gitu, berani makan tutut atau belinya. Cuman kalau di kota-kota besar yang notabene airnya tercemar limbah pacilingan, saya gak berani gitu, karena kan takutnya juga beracun atau mengandung timbal gitu ya. Kalau di Sukabumi itu timbal itu nasi guys, nasi timbal. Nasi dibungkus pakai daun pisang gitu, daun cau. Itu bukan nasi timbal gitu, nasi timbal. Enak, kayak jadi lapar ini. Kurang OTW kayaknya makan ini ah. Tapi beli dulu ini tutut nih, udah kepikiran, aduh ini teh yang tutut gitu guys. Nah tadi angkot Cisaat warna hijau, ini angkot kuning kuning teh ke arah Pangleseran ya, menuju arah Pelabuhan Ratu. Ngomong-ngomong angkot di Sukabumi ini kota 1000 angkot atau kota pelangi lah gitu kan sebutnya teh. Bukan kota mochi sebenarnya Sukabumi teh, kota hujan guys. Di Sukabumi tiap hari hujan gitu. Kalau di Bogor sebenarnya bukan kota hujan, kota mochi. Karena di Bogor hampir setiap jalan saya lihat mochi gitu, mochi, puyun, tahu gitu digantung-gantungin guys, berjejer gitu. Kayak apa ya, kayak kebanyakan di sana deh yang jual mochi dibanding Sukabumi. Katanya dulu kan Sukabumi kota mochi, ternyata di Sukabumi jarang yang jual mochi guys. Ini yang banyak Dede Gemes nih anak sekolah nih. Jadi gitu guys, sekarang Sukabumi jadi kota hujan, Bogor jadi kota mochi gitu ya. Karena banyak oleh-oleh di Bogor, di sini mah jarang oleh-olehnya juga. Jadi kalau di Sukabumi gitu ya, kalau misalkan kita naik angkot gak bakal kesasar lah gitu, soalnya kan setiap daerah, setiap tempat gitu ya, warna angkotnya berbeda gitu. Jadi misalkan Cisaat hijau, Pelabuhan Ratu ke arah Pelabuhan Ratu itu kuning sama biru, terus ke arah Cianjur itu warna pink, mau arah ke Gunung Gede, ke Pondok Kalimun warna merah, ke Nanggeleng warna ungu, dan berbagai jenis banyak angkot nih. Ada showroom lah, itulah tempatnya moge. Di ini yang lebih gede cc-nya di sini nih. Kalau di sini dari 600 ke atas nih. Nih. Nah, setahu saya motor moge yang ada di Sukabumi gitu ya, yang cc-nya di atas 600 gitu ya, dari 600 sampai 1300 ada situ showroomnya gitu, setahu saya gitu. Selain di sini saya nggak tahu lagi gitu di mana gitu, soalnya kan saya nggak pernah beli moge juga, dikarenakan moge kan harganya mahal, pajaknya juga mahal, di atas 4 juta. Kalau 4 juta saya beli odading gitu, wah luar biasa banyaknya gitu ya. Wah pokoknya mah kalau beli mie ayam saya beli sama si emangnya gitu di Panggul. Nah tuh, nah ini sayuran nih kepelan nih yang di pinggir nih. Ini kalau misalkan nggak pakai, kalau nggak ada yang gitu ya, yang beli apa itu yang mulian kalau ininya, biasanya memang dibiarin aja gitu, nanti diangkut sama mobil sampah kuning gitu. Ini banyak cau, banyak pisang, banyak hui, banyak bonteng, banyak jagung juga tuh di pasar. Nih sawi nih. Tuh jagung nih guys sama wortel. Di sini kalau nggak salah ini sawi
Cacim ini berapa ya cacim nih? Sekilo kemarin saya beli 5.000 nih sekitar 1 kilo. Timun kalau sampai 4.000 atau sampai 3.000. Tomat tuh 5.000 kalau nggak salah sekilo. Yang mahal di sini tuh cengek ya guys, cabai rawit, wah luar biasa. Karena kalau misalkan kita nanam ini cengek gitu ya, cabai, wah kayak mendadak lah gitu. Soalnya kan cabai gak pernah turun harganya tuh. Luar biasa, semakin hari semakin naik, apalagi kalau misalkan lebaran atau mau bulan puasa, tahun baru biasanya wah naik gila-gilaan guys. Biasanya gitu. Cuman kalau misalkan harganya mahal, memang cabainya juga jarang buahan gitu ya. Jarang berbuah, dia suka jelek gitu. Makanya juga mahal gitu. Nah, ini udah masuk pasar Sukabumi. Ini pusat kota ada di sini nih guys. Ini kota-kota di ruko-ruko yang ada di sini biasanya tutupnya jam 5 atau jam 4. Mall juga di sini, ke mall yang gede gitu ya, tutupnya juga jam 8. Bahkan tempat hiburan malam pun sebelum jam 12 sudah ditutup di sini. Jadi kalau malam sepi lah di sini, gak ada yang aktivitas gitu ya. Ada juga, cuman paling tukang nasi goreng gitu ya, mie ayam, tukang ya paling pecel lele, gak ada lagi ya. Selain itu gak ada yang jualan baju ataupun jualan dalaman yang isinya wow gitu ya. Nah, sebentar lagi saya sampai kantor pos nih. Wah, mananya tukang dagang teh. Jangankan ini di warung di sini, kalau misalkan azan zuhur dan azan asar biasanya tutup guys. Nanti kalau misalkan udah 1 jam kemudian nanti buka lagi. Karena di sini orangnya pada taat beragama gitu ya. Dengar azan dia langsung pada sholat, nggak kayak saya gitu ya. Masih baragajul nih, ada tukang tutut nih guys. Udah ketemu nih. Buka dulu helm ah. Sabar Haman. 5.000 atau seberapa? 10. Yang 5.000-an teh habis, tinggal yang 10-an. 10-an. Ini pedas, anu Anu henteu lah. teh. Anu henteu. Tuh kamari ge nu pedas mah. Pedas teuing. Oh, berarti itu nya. Bawa. Ada pesan saya beli 5.000-an itu biasa sekaya. Cuman mangnya Nah, udah selesai belanja tututnya. Nah, dikarenakan GoPro saya nih kamera habis batunya udah merah. Oke, kita lanjut videonya. Bentar lagi saya mau cas gitu ya, lanjut videonya di rumah. Jadi kita next langsung aja ke rumah, oke? Baterainya habis guys. Oke. Nah, udah sampai, ini dia tututnya. Tutut surudut, jangan makan tutut, bau hitut cenanya. Nah, ini tututnya nih, 1 2 nih, dua nih tututnya 2. Saya mau ambil piring dulu sama mangkok, sama piring lah gitu, buat yang bekasnya. Oke guys, tadi saya lupa gitu, sampai udah habis satu kantong plastik tuh, udah satu yang kantong plastik udah, itu yang biru tuh dari piring biru udah lupa. Tadi saya udah makan aja tanpa saya rekam gitu, saya lupa gitu. Nah, ini yang satu lagi saya mau makan lagi, dikarenakan di rumah saya gak ada anak saya, ibu saya juga gak lagi sakit, jadi gak mau yang amis-amis atau yang anjir-anjir, jadi saya mau makan aja sendiri ini. Nih tututnya nih, lumayan gede nih. Ini gedenya sama seukuran jempol tangan saya ya, tuh gede gini nih. Ini ada dua cara gitu cara mengambilnya. Ada yang disedot pakai mulut, ada yang pakai ini nih. Pakai tusuk gigi gitu. Jadi kalau misalkan pakai tusuk gigi, kadang-kadang gak keambil semuanya nih di belakangnya gitu, kadang kepalanya aja yang keambil gitu. Jadi caranya menggunakan airnya dipenuhin nih sampai sampai penuh lah gitu, nanti langsung dihisap gitu. Ini caranya seperti ini nih. Ini sampai airnya penuh. Nah, kalau caranya seperti ini nanti kehisap semua ya, nggak ada yang tersisa di dalam cangkang keongnya gitu, cangkang tututnya langsung habis semua.
Tuh kan guys, kalau dihisap ini langsung keambil semua nih tanpa tersisa nih, belakangnya gak ada kan. Nih. Ketambah kalau misalkan pakai tusuk gigi gitu ya, pasti gak keambil semua nih. Tuh, gampang kalau dihisap teh gitu. Beda kalau misalkan pakai tusuk gigi gitu ya. Jadi gak keambil semua gitu, ketinggalan gitu. Ini gede nih, sebesar jempol tangan ini. Jadi gitu aja ya guys ya tutorialnya. Jadi kalau intinya gitu ya. Kalau mau makan tutut, ini si airnya dimasukin ke keongnya ya, ke rumahnya gitu. Nanti dihisap gitu. Nih keongnya gede ini, tututnya gede, bukan keong ya, tututnya gede gitu. Sebesar kepala tangan. Jadi kalau misalkan pakai tusuk gigi itu harus menggunakan 2 tangan guys. Jadi kotor kedua-duanya gitu. Jadi kalau ini mah cukup pakai 1 tangan aja. Kita harus jadi bisa langsung makan gitu. 1 tangan cukup. Jadi yang kotornya cuman 1 tangan, cuman dimasukin air terus dihisap aja gitu. Cuman gampang, nggak usah pakai tusuk gigi segala. Jadi repot gitu. Jadi intinya hari ini saya ukur nge-review tutut. Jadi pesan saya jangan gunakan linggis atau pacul untuk mengambil tututnya, tapi gunakanlah air kuahnya untuk mengambil tututnya lalu hisap. Nah, dikarenakan hari ini saya mau ada pertemuan sama juragan tutut untuk membangun listrik tenaga nuklir, jadi saya mau pamit undur diri. Dan pesan saya satu lagi, jangan makan tutut sama cangkangnya atau sama rumahnya, nanti kalian kecaklek dan kagelong, nanti kalian mati sia-sia gara-gara tutut. Aduh, jadi balel lagi ngomong deh. Assalamualaikum, see you next time, dan dadah, bye-bye. Kocombrang.